terima kasih atas waktunya. Ini kami ada tugas Dekon, yaitu tentang untuk mewawancarai kepala sekolah tentang kasus yang dilematika dan tujuan moral. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, Pak Petrus, selama ini kan banyak terjadi kasus itu. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan tujuan moral? Baik, yang pertama yang saya identifikasi itu sebenarnya latar belakangnya sendiri. Latar belakang dari kasus itu sendiri itu apa. Lalu setelah itu baru nilai-nilai terkandung dalam kasus itu apa. Mana yang kita pilih dari latar belakang itu, kalau kita pilih apakah ini punya nilai positif, apa itu punya nilai negatif, itu nilai. Nah kemudian itu yang menjadi acuan saya kalau contoh menghadapi kasus-kasus etika. Jadi identifikasinya seperti latar belakangnya apa, kemudian kasus-kasus itu nilai positifnya apa, nilai negatifnya apa, itu saya identifikasi. Lalu yang ketiga, kepentingannya apa. Jadi 3 hal itu, latar belakang, lalu nilai positif atau negatif, kemudian kepentingannya. 3 hal itu yang menjadi dasar awal kita mengidentifikasi kasus. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, Pak Petrus, bagaimana Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, nah itu yang tadi saya katakan dari identifikasi. Ketika ada kasus, 2 kasus sebenarnya kan, yang kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, semuanya itu punya nilai baik dan punya latar belakang yang memang sesuai dengan apa yang tujuan. Kalau itu konteksnya sekolah, itu kemudian biasanya saya lebih pada prioritas. Mana yang dilakukan? Karena semuanya baik. Lalu kepentingannya apa? Kalau itu kepentingan contoh semua baik, tapi satu kepentingan untuk orang banyak, satu kepentingan pribadi, lalu saya timbang dulu mana yang harus didahulukan langkah-langkah. Karena untuk kebijakan itu kan harus ada langkah-langkah. Jadi kalau semuanya baik berarti harus kita identifikasi mana yang perlu didahulukan, mana yang harus dimanfaatkan. Karena itu ada 2 kasus yang sama-sama baik. Itu. Berarti langkah-langkah yang ketiga itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya pertama itu langkah-langkah dari awal. Jadi ketika itu sebuah kasus etika, biasanya saya harus pertama mengidentifikasi dulu, lalu nilai-nilainya, kemudian tujuan dan sasarannya apa, kepentingannya apa. Lalu secara teknis saya biasanya mengajak ke tatap muka orang yang punya kasus atau kasus-kasus baik ketika itu tatap muka, kemudian berdialog, kemudian mencari jalan bersama, kesepakatan jalan bersama. Kalau itu semuanya nilainya baik, pasti kesepakatan bersama mana yang dahulukan sehingga kebijakan itu bisa diterima oleh masing-masing pihak. Itu yang saya lakukan. Sekarang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu lebih pada dialog. Itu efektif. Kalau karena kasusnya etika, maka itu dialog antar yang berkepentingan, masing-masing yang berkepentingan berdialog, lalu mengambil langkah apa yang tepat bersama-sama, kita buat kesepakatan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik untuk tujuan yang baik. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Pak? Tantangan yang utama sebenarnya lebih pada kepentingan individu. Oke. Kepentingan. Jadi
biasanya ada beberapa kasus lebih dipengaruhi pada kepentingan individu, sehingga beberapa orang itu lebih memaksakan untuk berhasil dulu. Apa itu tantangan. Nah itu yang kemudian saya harus mengajak berpikir secara luas antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Sekarang yang pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah kasus etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Tergantung dari permasalahannya itu. Jadi permasalahan keputusan, contoh permasalahan yang bersifat insidentil dan itu urgent, itu harus segera diselesaikan. Tapi ketika seperti contoh permasalahan etika itu dalam hal contoh pelayanan terhadap pendidikan, itu biasanya dibuat semacam tahap-tahap. Satu contoh begini, ada guru yang melakukan kesalahan etika terhadap siswa lalu berimbas pada pelayanan pendidikan di sekolah, maka itu pertama pasti akan ada semacam pembinaan dari kepala sekolah. Lalu yang kedua, bagaimana tindak lanjut berikutnya. Jadi ada jadwal, tapi jadwalnya biasanya sih lebih pada bukan jadwal baku, tapi berjenjang. Sekarang yang pertanyaan selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu adalah kesamaan tujuan. Jadi ketika kasus etika itu terjadi, kemudian ada kesamaan tujuan yang untuk arah yang lebih baik, itu yang mudah. Jadi clear, lebih mudah. Artinya orang per orang itu punya tujuan yang sama, ini betul. Ketika orang menyadari seperti itu akan mudah. Pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik, pengalaman saya itu bahwa semua orang punya kepentingan. Nah, semua orang punya kepentingan, semua orang punya tujuan yang baik, sehingga ketika itu terjadi, itu menjadi pengalaman saya untuk bagaimana saya harus berpikir secara luas, menyeluruh, atau kalau bahasa kerennya holistik. Tidak dalam satu sisi saja saya berpikir mengambil keputusan. Jadi banyak pertimbangan dari mungkin dari satu orang, dua orang, atau mungkin apa yang mengaruhi ketika keputusan itu diambil. Seberapa luas pengaruhnya terhadap keputusan yang saya ambil, itu saya harus berpikir. Jadi itu pengalaman sebetulnya, pembelajaran sebetulnya yang penting buat saya, mendewasakan saya untuk saya bisa mengambil keputusan. Jadi saya harus berpikir, tidak saya ini segini aja, tidak, tapi harus berpikir luas lalu sampai jangka waktu berapa itu. Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami mengucapkan terima kasih atas wawancara hari ini. Terima kasih. Oke. Oke, selamat siang Bu Ika. Selamat siang Pak Heri. Kami berdua, saya Pak Heri Swanto dan dengan Pak Buntoro, ini mendapat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk mewawancari kepala sekolah tentang pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika dan rujukan moral. Apakah Bu Ika bersedia dalam mewawancarai? Ya harus bersedia karena ini untuk mendukung program dari Pak Heri dan Pak Guntur.
Oke, terima kasih Bu. Ya. Pertanyaan pertama, selama ini kan ada kasus tentang dilema etika, kemudian ada kasus bujukan moral. Bagaimana Ibu Ika dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan bujukan moral? Yang jelas, awalnya kan saya menerima dulu kasus itu bagaimana. Kemudian ya diidentifikasi, apakah kasus itu termasuk etika atau yang bujukan moral. Nah kalau sudah bisa teridentifikasi, maka baru bisa kita menyelesaikan. Yang ini yang untuk, oh ini etika, maka penyelesaiannya begini. Oh ini yang moral toh, moral kan menyangkut istilahnya karakter anak, oh harus begini. Nah intinya harus tahu dulu akar masalahnya itu, supaya kita bisa mencari solusinya. Begitu Pak Edi. Oke, jadi dari kasus-kasus yang ada di sekolah, permasalahan-permasalahan di sekolah selama ini, bagaimana Bu Ika sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oke, berarti ini mengarah kepada kasus dilema etika dan bujukan moral tadi ya Pak, sama-sama penting ya Pak ya. Kalau menurut saya, akan saya lakukan pengambilan keputusan itu mana yang lebih prioritas dulu. Sama-sama prioritas Bu, iya betul. Tapi mana dari dua ini yang kalau kita tidak melaksanakan dampaknya negatif begitu loh Pak. Dampaknya negatifnya lebih banyak. Nah kalau sudah, oh yang harus dilema etika, yang harus ya ini dulu. Nah yang ini dulu kita laksanakan, bagaimana prosedur kita mengajak siapa saja supaya segera terselesaikan yang ini. Lalu kita akan beralih ke sini dan ini jangan ditunda. Kalau bisa dalam sehari itu ya kita selesaikan. Tinggal pembagian waktunya Pak. Kemudian caranya kita. Kalau misalnya kita nggak bisa dua-duanya ya kita berbagi dong dengan teman rekan-rekan kita, kan begitu, sehingga biasa semuanya terlaksana begitu Pak. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang jelas tadi sudah saya singgung di pertama, akar masalah harus tahu dulu, ya kan, penyebabnya apa, ya kan Pak. Kemudian pelakunya ini, ya kan. Lalu baru kita mencari identifikasinya, ini termasuk yang harus segera diselesaikan, yang mendesak atau bisa ditunda. Nah, pastinya kita akan menyelesaikan yang tidak bisa ditunda, ini yang harus segera. Nah, untuk segeranya ini kita kan tidak bisa sendirian Pak. Kita harus mencari juga berkolaborasi kerjasama. Nggak mungkin dong saya tiba-tiba harus menyelesaikan ini, ternyata di bagian BP juga sudah mengolah. Jadi kita harus bersama-sama supaya ngeleng sama-sama gitu, enggak satu kesini satu kesini, seperti itu Pak Heri, Pak Gun. Oke, Ya. jadi tadi kan langkah-langkah atau prosedur yang sudah Bu Ika lakukan selama ini. Nah, dari langkah-langkah atau prosedur itu yang Bu Ika anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang seperti apa? Yang jelas mencari dulu akar masalah, identifikasi dulu, kemudian mencari sumber masalahnya gitu loh Pak, apa, kemudian kasusnya ini mau segera diselesaikan. Kalau kita harus bekerja sama dengan, yang jelas saya ya, wakil, itu jelas, kemudian guru BP, itu jelas, lalu para guru. Kalau para guru itu juga sangat mempengaruhi. Tapi ketika kita sudah sampai di dua ini, ya udah. Ketika kita sampai dengan wakil saja nggak masalah. Tetapi harus kita tersampaikan di sini, karena ini mempengaruhi semuanya. Maksudnya satu permasalahan dilema etika, ketika sudah kita selesaikan dengan wakil saja sudah selesai, maka harus kita sampaikan kepada kepentingan pihak-pihak ini, sehingga berkelanjutan. Nah, ketika nanti guru ini, oh iya kemarin anak ini bermasalah. Oh saya sudah dengar, oh berarti mengatasinya begini. Jadi berkelanjutan Pak Bundit, hanya kita sendiri seperti itu ya. Kemudian Bu, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu apa Bu? Yang tidak biasanya? mendukung ya, Iya. yang tidak mendukung itu biasanya pada umumnya yang selama ini terjadi sih orang tua. Kadang kita sudah mencari solusi dengan prosedur-prosedur, dengan langkah-langkah, dengan misalnya skenario lah, kita dengan ini nanti begini-begini, ternyata sudah dipanggil orang tuanya oke, dalam pelaksanaannya butuh kerjasama, orang tua tidak mendukung. Percuma saja, percuma. Anak-anak kita di sini kita istilahnya dampingi, kita sudah cari cara-caranya untuk dia tidak melakukan
hal-hal yang tidak baik, orang tua tidak mendukung, ya percuma Pak Heri. Kalau menurut saya itu, saya bisa pastikan kalau di sekolah itu ketika kepemimpinan itu berjalan, maka akan bisa bekerja sama dengan yang rekan-rekan yang lain. Nah, ketika ketemu tantangan orang tua itu yang sulit. Kalau menurut saya seperti itu. Tantangan yang paling berat adalah dari orang tua yang tidak mendukung. Seperti itu. Oke, langkah-langkah tadi kan sudah Ibu jelaskan ya untuk penyelesaian masalah. Betul. Nah, apakah Bu Ika itu punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung diselesaikan di tempat saat itu, atau memang harus menunggu jadwal tertentu, waktu tertentu, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bu Ika jalankan untuk menyelesaikan kasus-kasus tadi? Baik, kalau yang pertanyaan ini dua-duanya harus kita laksanakan Pak. Baik yang langsung terdesak hari itu maupun yang sudah terjadwal. Biasanya di sekolah ini ada kegiatan itu yang jadwalnya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini berdasarkan evaluasi kasus yang terjadi yang sebelumnya. Kita kan punya catatan tuh. Oh, kasusnya kemarin merokok yang paling banyak. Oh, kasusnya kemarin istilahnya tentang kenaikan kelas anak itu antara prestasi dan di non akademik dan akademiknya kurang imbang sehingga terjadi begini. Ini kan sudah pengalaman. Nah, ini bisa dimasukkan di sini. Nah, ketika harus hari itu terjadi betul-betul harus mendesak itu. Jadi dua-duanya harus berjalan kalau menurut saya Pak, supaya lebih seimbang. Hingga nanti etika dan moral itu berjalan bersama-sama. Situasional gitu. Situasional maksudnya betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ika dalam mengambil keputusan ini? Jelas dong, tadi kan sudah saya sering katakan Pak, saya tidak bisa sendiri. Kita sebagai pimpinan tidak akan bisa berdiri sendiri kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan yang lain. Jangan meremehkan Pak, seorang cleaning service itu pun itu juga partner kita loh Pak. Betul, bisa kita minta bantuan mereka, jangan pernah tinggalkan mereka. Yang penting kita bisa bekerja sama dengan semua pihak-pihak yang ada di sekolah, termasuk orang tua dan juga tetangga-tetangga sekitar. Ini juga mempengaruhi kita. Itu kekuatan tersendiri untuk kita secara psikis kita. Kalau menurut saya begitu, Pak Heri dan Pak Kuntoro. Ya. Oke, Bu Ika, ini yang terakhir. Pertanyaan dari kami yang terakhir. Terakhir ya. Jadi ya. Udah banyaknya tadi berapa ya tadi sudah sampaikan itu ya. Silakan Jadi Pak. dari semua yang telah Bu Ika sampaikan, pasti ada pembelajaran-pembelajaran yang dapat Bu Ika petik dari pengalaman-pengalaman Bu Ika ketika mengambil keputusan dalam dilema etika ini. Nah, mungkin bisa disampaikan pembelajaran apa yang bisa Bu Ika petik dari pengalaman Bu Ika mengatasi dilema etika dalam pengambilan keputusannya. Oke, yang jelas hari ini adalah pengalaman yang luar biasa. Didatangi 2 calon guru penggerak. Itu sudah sungguh luar biasa dari orang-orang muda yang mau bergerak. Nah, pembelajarannya sangat positif sekali Pak. Yang pertama menantang kita untuk bisa kerjasama, kompak. Kemudian bagaimana kita membawa diri kita untuk keluar ketika kita menghadapi permasalahan. Belum tentu loh Pak, semua orang punya kemampuan. Nanti Pak Heri, Pak Kun juga seperti itu. Kita bicara dengan orang itu ada yang kadang tidak bisa. Nah, ketika kita dihadapkan pada kasus yang tadi mendesak, wah itu yang luar biasa Pak Kun, Pak Heri, kadang saya tidak siap. Nah, ketika kita tidak siap, apa yang harus kita lakukan? Mohon bantuan yang lain. Dengan bantuan yang lain itulah kita akan mendapatkan suatu kekuatan tersendiri. Jadi kalau menurut saya, sungguh luar biasa, pasti akan ada gunanya, khususnya untuk menata diri kita juga sebagai pimpinan di sekolah dan juga terbawa untuk di masyarakat maupun di keluarga. Akan terarah tersendiri ketika kita harus menyelesaikan masalah atau kasus. Seperti itu Pak Kun, Pak Heri. Nanti pertanyaan terakhir loh ya, nggak ada tambahan lagi ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Ika untuk waktunya telah menyempatkan berdiskusi bersama kami. Ini juga pengalaman bagi kita Pak Heri ya, dalam mengambil keputusan ketika ada dilema etika nanti yang akan kami hadapi. Memang semua pasti pernah mengalami dilema etika, tapi kami sudah belajar banyak dari apa yang Bu Ika sampaikan tentang hari ini. Terima kasih kalau memang bisa belajar banyak dari saya juga belajar banyak dari Pak Heri dan Pak Kun. Selamat berjuang, tetap semangat, tetap sehat, sehingga nanti lulus CGP dengan prestasi yang memuaskan. Terima kasih. Masih mau menyampaikan? Nggak ada, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Pamit ya, Bu sama-sama. ya. Ya, mari Pak, silakan. Terima kasih.